Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Khairul Muminatin dari absen 30. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab ketenaga kerjaan. Yang pertama, ketenaga kerjaan. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan, ketenaga kerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Secara umum, seluruh penduduk yang ada pada suatu negara dapat dikelompokkan ke dalam 3 kelompok, yaitu tenaga kerja, angkatan kerja, dan kesempatan kerja. Pertama, kita akan membahas tentang tenaga kerja. Tenaga kerja adalah penduduk yang telah memasuki usia kerja, baik yang sudah bekerja maupun aktif mencari kerja, yang masih mau dan mampu untuk melakukan pekerjaan. Pembagian jenis tenaga kerja: yang pertama, tenaga kerja terdidik. Tenaga kerja yang harus menyelesaikan pendidikan terlebih dahulu sebelum memasuki dunia kerja, seperti contoh guru. Yang kedua, ada tenaga kerja terlatih. Tenaga kerja yang membutuhkan pelatihan dan pengalaman terlebih dahulu sebelum melakukan suatu pekerjaan, seperti contoh juru masak. Yang ketiga, ada tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Adalah tenaga kerja yang tidak membutuhkan pelatihan dalam melakukan pekerjaannya, seperti contohnya yaitu buruh tani. Lalu yang kedua, ada angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk yang sudah memasuki usia kerja, baik yang sudah bekerja, belum bekerja, atau sedang mencari pekerjaan. Tetapi tidak semua penduduk yang memasuki usia kerja disebut angkatan kerja, sebab penduduk yang tidak aktif dalam kegiatan ekonomi tidak termasuk dalam kelompok angkatan kerja. Dalam pasal 1 nomor 26 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dinyatakan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang berumur 18 tahun. Lalu, angkatan kerja terdiri atas penduduk yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, mampu bekerja. 2. Mempunyai pekerjaan tetap tetapi sementara tidak bekerja. 3. Tidak memiliki pekerjaan sama sekali tetapi mencari pekerjaan secara aktif. Lalu ada beberapa faktor yang dapat menentukan angkatan kerja. Yang pertama yaitu pengaruh keaktifan bersekolah terhadap penduduk berusia muda. Yang kedua, ada wanita memiliki peranan dalam perekonomian. 3. Jumlah pertambahan penduduk yang tinggi. 4. Makin meningkatnya jaminan kesehatan. Dan terakhir, jumlah dan sebaran usia penduduk. Lalu, untuk menghitung jumlah angkatan kerja yang berperan aktif dalam kegiatan perekonomian dapat dilihat dari tingkat partisipasi angkatan kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK merupakan persentase perbandingan jumlah angkatan kerja dengan jumlah seluruh penduduk usia kerja. Rumusnya dapat dilihat. Lalu, manfaat TPAK adalah untuk mengetahui keterlibatan penduduk yang aktif dalam kegiatan menciptakan barang dan atau jasa dalam suatu negara. Yang ketiga, ada kesempatan kerja. Kesempatan kerja adalah suatu keadaan yang menggambarkan tersediaannya lapangan kerja yang siap diisi oleh penawar kerja atau pencari kerja. Kesempatan kerja dibedakan menjadi 2 golongan. Yang pertama yaitu kesempatan kerja permanen, dan yang kedua ada kesempatan kerja temporer. Tingkat kesempatan kerja atau TKK adalah persentase peluang penduduk usia kerja yang termasuk angkatan kerja untuk bekerja. Rumusnya dapat dilihat sebagai berikut. Lalu yang B, masalah ketenaga kerjaan di Indonesia. Yang pertama yaitu kualitas tenaga kerja yang rendah. 2. Persebaran tenaga kerja yang tidak merata. 3. Pemutus hubungan kerja. Dan yang terakhir, meningkatnya jumlah angkatan kerja. Lalu yang C, upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja. Yang pertama dari pemerintah, menyusun kurikulum pendidikan, pendirian BLK, menyusun dan melaksanakan program yang mendukung ketenaga kerjaan, dan meningkatkan kualitas serta produktivitas tenaga kerja. Lalu yang kedua ada dari upaya swasta, yaitu bekerja sama dengan sekolah atau kampus, mengadakan seminar atau workshop, lalu mendorong budaya inovasi dan kreativitas. Lalu yang ketiga ada upaya individu. Yang pertama mengasah keterampilan, yang kedua menjaga kesehatan fisik dan mental, yang ketiga meningkatkan daya kreativitas dan inovasi dalam pekerjaan. Lalu yang D, sistem upah.
Pengertian upah yaitu imbalan yang diterima tenaga kerja atas jasa yang telah diberikan dalam proses produksi. Sistem upah yang berlaku di Indonesia, yang pertama upah menurut hasil, upah menurut waktu, upah borongan, upah dengan sistem mitra usaha, dan yang terakhir adalah upah dengan sistem bonus. Lalu selanjutnya ada yang pengangguran. Pengangguran adalah kelompok angkatan kerja yang tidak bekerja atau yang belum mendapatkan pekerjaan karena adanya kelebihan permintaan pasar kerja. Lalu apa sih faktor pengangguran? Nah, yang pertama itu ada berkurangnya jumlah lapangan pekerjaan. 2. Terjadi pemutusan hubungan pekerjaan. 3. Situasi perekonomian yang tidak stabil. 4. Tingginya tingkat kemajuan teknologi dan informasi. 5. Ketidakmampuan pekerja untuk mencari pekerjaan. Selanjutnya, yang pertama pengangguran berdasarkan penyebabnya. Ada pengangguran struktural, friksional, teknologi, musiman, siklis, isolasi geografis, lalu yang terakhir adalah pengangguran voluntary. Yang kedua ada pengangguran berdasarkan sifatnya. Yang pertama pengangguran terbuka, yang kedua pengangguran terselubung, dan yang terakhir adalah pengangguran setengah menganggur. Lalu apa sih dampak pengangguran? Nah, mari kita bahas. Kalau terhadap perekonomian, yaitu masyarakat tidak dapat memaksimalkan kesejahteraan yang dicapai, pendapatan pajak pemerintah rendah, dan melemahnya pertumbuhan ekonomi. Lalu terhadap individu dan masyarakat, yaitu hilangnya mata pencaharian dan pendapatan, lalu hilangnya keterampilan dan menimbulkan ketidakstabilan sosial dan politik. Selanjutnya upaya mengatasi pengangguran. Kalau pengangguran struktural dan teknologi itu menyediakan pendidikan dan pelatihan, memindahkan tenaga kerja dari yang kurang membutuhkan ke tempat yang membutuhkan, lalu mendirikan industri padat karya di daerah yang terdapat banyak pengangguran. Kalau untuk pengangguran musiman itu diperlukan sosialisasi informasi yang jelas tentang lowongan pekerjaan, memberikan pelatihan di bidang keterampilan dan kewirausahaan. Lalu untuk pengangguran siklikal yaitu mengadakan pameran produk barang dan jasa. Yang kedua kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Lalu pengangguran friksional, menyediakan informasi tentang permintaan dan penawaran kerja. Selanjutnya, peningkatan kualitas kerja. 1. Meningkatkan kualitas pendidik. 2. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. 3. Program pemagangan di dalam dan di luar negeri. 4. Memaksimalkan BLK. 5. Mempercepat sertifikasi profesi tenaga kerja. 6. Menyelenggarakan pelatihan berkala untuk meningkatkan keterampilan kerja. Dan yang terakhir, 7. Penerapan bonus dan sanksi konsisten. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menonton video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bye-bye.